Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Setiadianawati dengan NIM 4142511056. Saya dari kelas praktikum SPC. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang saya review dengan topik urinalisis dan cerian tubuh, dan judulnya adalah Accuracy of the Systemic UF5000 Analyzer for Urinary Tract Infection Screening and Pathogen Classification. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi latar belakang dari penelitian ini adalah karena tingginya prevalensi penyakit ISK atau infeksi saluran kemih pada masyarakat umum dan juga masyarakat yang sedang dirawat inap di rumah sakit. Kemudian ISK ini mempunyai gold standar, yaitu dengan pemeriksaan kultur urin, sehingga untuk mendiagnosis ISK ini perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan kultur urin. Namun kultur urin ini itu memiliki keterbatasan seperti waktu tunggu yang lama, pada tenaga kerja, dan risiko akan kontaminasi yang tinggi. Selain itu, kultur urin ini juga menyebabkan analis itu bekerja lebih keras karena hasil kemungkinan negatif, sehingga meningkatkan beban kerja dari analis. Sehingga dari latar belakang tersebut perlu adanya metode alternatif lain untuk screening awal penyakit ISK. Kemudian untuk tujuan yang pertama adalah untuk mengevaluasi kinerja dari alat seismik UF5000 untuk screening ISK, dan yang kedua itu adalah untuk mengevaluasi tingkat akurasi seismik UF5000 dalam membedakan bakteri gram positif dan juga bakteri negatif menggunakan fitur dari alat seismik itu sendiri, yaitu fitur gram flag. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yang pertama itu dari desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan studi observational perspektif. Nah, observational ini adalah dengan mengamati, mencatat data, dan dengan tidak menginfeksi pasien atau memberikan perlakuan kepada pasien. Dan untuk perspektif sendiri, maksudnya adalah pengumpulan data ini dilakukan secara langsung dari awal periode sampai selesai. Kemudian untuk metode samplingnya menggunakan consecutive sampling. Jadi semua spesimen itu dikumpulkan dan yang memenuhi kriteria itu akan diambil secara berurutan tanpa henti. Untuk waktu dan tempatnya sendiri itu penelitian ini dilakukan pada 2 bulan, yaitu pada bulan September sampai November 2021 di Rumah Sakit Aviasi Inner Mongolia Medical University China. Kemudian untuk populasi dan sampel, jadi populasi dari sampelnya ini ada 671 spesimen. Spesimen itu yang digunakan adalah urin tengah segar atau midstream urin, dengan 246 adalah penderita ISK dan 425 adalah bukan penderita ISK. Kemudian untuk populasi sampel sendiri adalah pasien dewasa dengan usia lebih dari 18 tahun, yang mana urin ini dikirim ke laboratorium mikrobiologi klinik untuk dilakukan pemeriksaan kultur urin. Kemudian untuk instrumen laboratorium sendiri pada penelitian ini menggunakan 3 alat utama. Yang pertama itu adalah seismik UF5000 untuk mengukur white blood cell, bakteri, dan gram flag. Kemudian urid 1600 chemical analyzer untuk mengukur nitrat urin, dan juga ada kultur urin sebagai pembanding atau standar baku emas. Analisis data yang digunakan menggunakan ROC curve dan AUC. Nah, ROC curve ini digunakan untuk ROC atau Retrieving Operating Characteristic ini digunakan untuk menggambarkan performa dari alat diagnosis itu sendiri, dan AUC itu adalah area under the curve, dan ini tuh akan menunjukkan seberapa baik kemampuan alat dalam membedakan pasien yang sakit dan yang tidak sakit. Kemudian analisis data yang selanjutnya adalah nomogram, decision tree, dan decision curve. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah performa screening bakteri dan WBC.
Untuk mengukur performa screening bakteri dan WBC ini, peneliti menggunakan analisis menggunakan RUC dan AUC dan menunjukkan bahwa bakteri memiliki nilai AUC lebih besar, yaitu sekitar 0,86 dibandingkan dengan WBC yang hanya sebesar 0,76. Artinya bakteri memiliki kemampuan 86% untuk membedakan pasien ISK dan non-ISK dengan benar. Yang kedua adalah analisis menggunakan nomogram. Peneliti menggunakan nomogram dengan 3 parameter, yaitu bakteri, nitrat, dan WBC. Pada hasil tersebut menunjukkan bahwa bakteri memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kemungkinan kejadian ISK, diikuti dengan nitrit, dan yang paling kecil adalah WBC. Sehingga bakteri terbukti memiliki pengaruh terbesar terhadap kemungkinan seseorang terkena ISK dibanding dengan parameter lainnya. Yang ketiga adalah analisis menggunakan decision tree. Untuk analisis decision tree ini sendiri, peneliti membutuhkan 2 parameter, yaitu bakteri dan gram flag, dan menunjukkan bahwa nilai sensitivitasnya itu 0,69 dan spesifitasnya itu 0,95, yang dapat diartikan bahwa alat ini itu cukup andal untuk mengeliminasi pasien yang tidak terkena ISK. Yang keempat adalah analisis menggunakan gram flag. Pada fitur gram negatif memiliki prediksi positif atau PPV sebesar 0,93 pada pasien dengan bakteri lebih dari 1367 per mikroliter. Artinya 93 dari 100 pasien yang hasil gram flagnya negatif benar-benar terinfeksi bakteri gram negatif, sehingga dapat membantu dokter dalam memilih antibiotik yang tepat. Kemudian, kelebihan dan keterbatasan dari penelitian ini. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan dari penelitian ini adalah menggunakan metode analisis yang beragam dan modern seperti ROC, AUC, dan juga menggunakan decision curve, decision tree, dan juga nomogram. Lalu yang kedua adalah peneliti ini menggunakan desain studinya itu perspektif konsekutif sehingga dapat meminimalkan adanya bias. Lalu peneliti ini tuh dapat membuktikan bahwa fitur dari gram flag itu dapat membantu dokter dalam menentukan antibiotik yang tepat. Dan juga peneliti ini dapat membuktikan bahwa Sysmeq UF 5000 ini dapat berpotensi menjadi pilihan alternatif pemeriksaan ISK yang lebih cepat dibanding dengan kultur urin. Kemudian untuk keterbatasan sendiri, penelitian ini sifatnya masih monosenter sehingga artinya hanya dilakukan pada satu tempat tertentu saja, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi di tempat yang lebih luas. Lalu untuk kriteria inklusi sendiri itu tidak dijelaskan secara rinci. Kemudian periode pengumpulan data relatif singkat, yaitu hanya 2 bulan, dan juga pada penelitian ditunjukkan bahwa nilai PPV gram flag positif itu sangat rendah, ada sebesar 0,18, hingga membatasi penggunaan dalam praktik klinis. Kemudian penelitian ini hanya dilakukan di satu negara atau populasi tertentu, sehingga untuk mendapatkan hasilnya dari penelitian selanjutnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengeneralisasi penelitian ini apakah benar-benar terbukti atau tidak. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Sysmeq UF 5000 terbukti efektif dalam sebagai alat screening awal penyakit ISK melalui fitur gram flag-nya yang memiliki performa lebih tinggi dibanding WBC. Teknologi ini mampu menyaring sampel negatif dengan cepat tanpa mengurangi pemeriksaan kultur urin yang tidak diperlukan. Selain itu, fitur gram flag pada alat ini terbukti andal dalam mendeteksi bakteri gram negatif yang dapat membantu dokter dalam menentukan terapi antibiotik yang tepat sebelum hasil urin keluar. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Ini merupakan
daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.